ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dodolur di Mado Bae Brado di suasana pagi hari ini. Ketemu lagi kita untuk edisi hari Jumat ya. Tepatnya tanggal 20 Desember 2024 ya. Di obrolan komunitas kita bakal membahas tema tentang potensi sinias muda yang ada di Kota Palembang bersama komunitas perfilman Kota Palembang. Nah, ini ada Yunia Yunoya, agak salah ya menyebut namanya ya. Iya. Yunoya Pictures. Benar. Benar apa benar? Betul. Betul Oh, ya. Oke, Dodoler mungkin bertanya-tanya siapa nih narasumber kita ini. Pokoknya kamu cek gaya boleh ngatokannya narasumber kita ini budak muda belagak galau. Iya. Ini merupakan anak-anak muda kreatif ya. Yang memiliki tentunya potensi terkait dengan potensi sineas ya. Atau perfilman yang ada di Kota Palembang ya. Siapa nian kagerangan narasumber itu Cik Gaya. Pepatah bijak mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak cinta maka tak kawin. Ya. Siapa nih narasumber kita? Narasumber kita yang pertama ada Al Sidiki. Halo. Panggilannya Diki. Alhamdulillah panggilan Diki ya. Iya, Assalamualaikum Diki, sehat? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat ya. Sehat, Iya. alhamdulillah. Diki. Bisa dipanggil Diki, bisa dipanggil Al juga, Cek. Oh, bisa dipanggil Diki, bisa dipanggil Al. Jadi tergantung terserah kamu ya, Dai. Iya. Nak milih yang mana ya, Dai? Iya, panggil sayang juga enggak apa-apa. Iya. Lagi ada yang marah awan panggil sayang. Ya. Oke, selain Diki di sini sebagai apa, Diki? Di Diki komunitas ini? di komunitas ini sebagai sebenarnya Diki alhamdulillah juga sebagai ketua Cek di Union Pictures ini. Oke, di Unaya Picture ini Iya. sebagai ketuanya ya. Iya, Oke, betul. nah selain Diki, ini sama, tak kalah gantengnya dengan Diki. Ya, ada M. Pikri Ardriansa. Ya. Halo Cek Gaya, Iya, sehat Pikri. sehat. Oh ya, wah inilah lemaknya kalau misalnya ditandangi oleh budak-budak muda, apalagi kreatif pula kita yang mama-mama ini melok kreatif. Iya. Benar. Nah, selain mereka berdua nih Dodolor kaget ya, itu bakal ada juga tentunya salah sikot talent ya. Iya. Talent daripada tentunya dari Yunoya Picture ini ya, yang kakek bakal kita bahas tentang apa. Nah, sementara Cik nak pengen tahu dulu kalau Fikri Dewek di sini di Yunoya sebagai apa? Kalau Fikri Dewe itu anggota kreatif timnya. Oh, anggota Tim kreatif kreatif. timnya. Jadi Ya. artinya segala berbau kreatif ya, itu Iya. harus dituangkan dikonfirmasikan dan dikompilasi dengan Diki gitu ya. Benar. Kejadian ACC dulu ke kreatif Diki, ya, Kak? ACC. ACC ya. Apa dia ACC? Iya. Nah, kaki ada talent kita ada Cek Gizal Adrian ya. Iya, Mang Cek Lijal. Mang Cek Gijal. Nah, Iya. ini tapi Mang Cek Gijal ini becaknya masih di tengah jalan. Iya, masih Ya, jalan, Cek. nanti kita akan mengongkon dia juga bersama-sama kita ya. Boleh. Boleh. Oke, kita sambil nunggu ke Cek Gijal untuk bersama-sama kita kayak. Kita kepengen ngobrol tentang potensi sinias muda di Kota Palembang ya. boleh. Nah, mungkin ke Diki dulu sebagai ketua dari Ayo, Cek. Yunoya ini. Nah, kita kepengen tahu Ki, kalau menurut Diki Dewe untuk perfilman yang ada di Iya, iya. Nusantara dulu ya. Iya. Yang ada di Nusantara dulu menurut pandangan Diki cak mana? Perfilman. Iya, untuk perfilman. Jadi menurut pandangan Diki CS soal perfilmannya kan di Nusantara apalagi di Indonesia ini kan luas kan. Iya. Jadi kita tuh bisa sebenarnya Pak, terutama khususnya Palembang CS. Palembang. Iya, jadi kita tuh bisa mengangkat tema-tema budaya, lokal kan. Pokoknya banyaklah kreatif yang bakal dituang ke dalam film itu, Cek. Itu artinya yang namanya kreativitas dalam berfilm tuh bisa baik ya, apapun bisa diangkat. Iya, untuk apapun jadi bisa film. diangkat, Cek. Di sini nih Diki juga sebagai penulis naskah kan. Penulis naskah bener, Cek. Oke, baik. Itu akan kita bahas lebih lanjut. Oke, kita ke Fikri dulu, Fikri. Iya, Cek. Nah, kan ngomong ke masalah perfilman. Tadi dia kita ngomong ke secara global nasional ya, skala nasional untuk perfilman. Kalau untuk yang di Kota Palembang sendiri, pandangan Fikri Dewe untuk potensi sineas ataupun juga potensi ini mana menurut pandangan Diki Dewe? Pikir. Fikri Dewe, iya.
Sebetulnya kalau di Kota Palembang itu pernah dengar kalau orang-orang Kota Palembang itu tuh Aha. Diaturi ya. Oke. selamat datang. Lanjut. Talent. Oke. Lanjut Diaturi, Fikri tadi kalau menurut pandangannya. Untuk sinias Kota Palembang itu pernah dengar kalau misalnya orang-orang Kota Palembang itu tuh kebanyakan dia mainnya di Pulau Jawa. Mainnya di Pulau Jawa. Keluar dari Kota Palembang untuk bikin film di tempat orang. Oke, di Itu tempat bagus. uang. Itu bagus menurut Fikri. Apalagi kalau misalnya kata orang-orang itu kan Iya, wong-wong Palembang itu tuh kreatif. kreatif. Wong Palembang itu kreatif. Wong Palembang itu tuh memang ya contohnya banyak juga lah aktor-aktor asal Kota Palembang itu. Iya. Salah satunya Anwar Fuadi yang bikin apa namanya? Film Film Dul yang Muluk Dul Malik itu. Dul Malik. Nonton itu sih kayak. Oh nonton cek. Nonton, Cek, ya? Dul Muluk Dul Malik itu dan itu kan tayang secara nasional itu. Secara kan. nasional. Oke. Menggunakan bahasa daerah. Syuting di kota Sumsel di Sumatera. provinsi Sumsel. Salah satunya di Pagaralam kan. Pagaralam, Iya. Dan nge-guide juga anak-anak mudanya Bagasran itu idol. Iya. Itu kan asal Kota Palembang. Nah, itu menurut Fikri ada potensi untuk Sumsel ini khususnya Kota Palembang ini Secara nasional bisa ini ya dilirik ya. Iya bisa diulik gitu. Seperti agak lain itu kan film-film agak lain, film itu kan kebanyakan dari Batak kan. Iya, secara dari nasional. daerah secara Di nasional. Sumatera di Sumatera di Pulau Sumatera. Nah, sebisa mungkin kalau misalnya Dul Muluk Dul Malik ini jadi ini apa maksudnya tuh jadi cikal bakal untuk Sumsel ini maju ke secara nasional. Secara Di nasional. dunia filmnya. Iya. Oke, untuk dunia perfilmannya. Untuk Jadi dunia perfilman. itu menurut pandangan kalian sendiri kans itu ada ya? Harusnya ada. Harusnya ada ya karena sudah Kesempatan tercipta itu. kesempatan itu ada karena Apalagi- masalahnya sudah dimulai dari Anwar Fuadi Anwar begitu ya? Fuadi. Oke, menarik ini. Nah, sebelum kita lanjut lagi, ini sudah ada talentnya. Iya. Ini ada Cek Gijal Adrian. Apa kabar, Cek? Alhamdulillah, Cek Gaya sehat. Lagi kemana aja, Cek Gaya Ceknya? sehat. Alhamdulillah saya masih maklah. Maklah matulah ini. Sama saja. Sama saja. Sama saja. Sama kalau gitu. saja. Nah, ini Cek Rijal, Cek Mano, tentunya terkait dengan Cek Rijal sebagai talent. Cek itu kan ini kan gabung dengan budak-budak muda Iya, gitu nih. seumuran kan? anak ini, Cek. Iya, semua kan anak-anak kita gitu kan. Nah, Anak-anak kita nih, tetapi kita di sini melok-melok berpegang di sini Cek Rijal. Apa sih sebenarnya yang membuat Cek Rijal tuh tertarik untuk bergabung di dalam tentunya dunia perfilman yang ada di Kota Palembang ini? Iya, Cek, benar. Menurut Fikri tadi, Iya. wong kita Palembang nih banyak berkarya di luar Palembang. Di luar terutama Palembang. di Jakarta. Iya. Aku juga pernah ikut bertemu sama satu sineas muda. Aku sebut namanya Farid. Itu wong asli Palembang. Iya. Itu dia banyak buat sinetron di Antv. Oke. Ada juga di RCTI juga aku sempat ketemu juga sama wong kita Palembang kan. Iya. Jadi kita yang ada di Palembang ini yang ibaratnya punya kapasitas ke situ ngapa tidak Iya. mengikuti jejak Jejak mereka. mereka. Nah, mereka berkarya di Jakarta, kita coba berkarya di kota Di kita kota kita sendiri. sendiri. Kan? Karena di Palembang ini merupakan satu kota metropolis di Oke. Indonesia kan. Jadi boleh dikata sudah cukup dikenal di Pulau Jawa. Jadi kan? artinya hal itulah yang memotivasi daripada Cek Rizal Dewe untuk bisa menjadi bagian daripada mungkin. Iya, Perfilman selain Palembang. itu juga aku punya kebanggaan gimana aku nggak nyangka kalau seandainya di Palembang ini banyak bibit-bibit baru seperti adik berdua ini. Budak dua ikan ini modal ini, Iya, bibit-bibit aku unggul melihat kalau melihat mereka terutama ini dia kan sutradara di sini Sutradara dan juga penulis Wah, ini naskah aku nih. Penulis naskah. ingat sama Garin Nugroho gitu. Iya. Aku juga saya melihat sisi profesionalismenya si Diki. adik dua ini Sama Fikri ya. ya mungkin karena mereka sutradara ya sutradara saya talent dia nggak segan tegur saya. Oke. Kemarin aku sempet tik berapa kali 9 kali Sebelum kali. adegan tampar menampar kok Cik Gaya habis kamera pipi aku ditampar oleh Itu talent suka Cik Gaya. dukanya weh. ulang lah ini mantap aku mikir. Nama-nama baik dah ya, habang. Iya berdepak-depak lah 9 kali kita nih itu 9 kali tapi di situ sisi profesinya
sisi Profesional, ya. profesionalisme mereka nih Iya. bisa kita lihat, Ah, bisa kita bisa nilai ditinjau. dari situ. Dari kan. situ. Coba kalau seandainya dia masih takut-takut, ini senior, Iya, kan, senior, lebih tua, seumur bapak aku misalnya, kan. Mungkin mereka dia ada sisi Canggung, menghormati canggung ya, Ah. canggung, wah, jangan kaget kesannya aku apa namanya tidak sopan Nggak segala sopan, macam, tapi aha. ini tidak kan. Aha. Eh, Tapi memang kalau misalnya berkaitan dengan profesi, dengan ini kita harus profesional kan, ya itu kan, seperti betul. itu kan. Jadi di situ dan juga saya itu angkat 2 jempol mereka ini dari sisi waktu. Sisi Mereka waktu on time ya. sangat on time. Mereka On sangat time. on time. Alhamdulillah. Karena Kita memang yang waktu itu tua-tua memang penting, benar. Jadi seperti hari ini kan mereka on time. Sudah duluan. 15 menit dia sudah nelfon Sudah ada aku, adek dua ini kan. Sudah sampai duluan. Namanya kita lah sudah berguyur tuh nih. Berjalan mereka lah 5 langkah, kita baru selangkah ibaratnya kan. Nah, saya itu. Jago lain lah ya tenaganya ya. Jadi Oke. insyaallah depannya perfilman yang di Palembang Kota Palembang. jalankan oleh ada deh berdua nih. penerus-penerus kita ya, anak-anak muda Gen Z Iya, ya Gen kata Z, orang ini. Gen Z. Bisa tidak kalah dengan kota-kota Lebih besar maju lain. lagi Lebih kan. maju lagi, Iya, Lebih harapannya. maju lagi, amin. Bila perlu seperti Jakarta kan. Oke. Karena Iya, juga dari cerita asli yang kita baca, mungkin Cik Gaya juga bisa baca di situ kan. Ini film unik, Oke. unik. Ini termasuk film berat. Aha. Makanya aku optimis ini bisa Bisa ini ya. berbicara di Berkancah, festival. berkancah di nasional. Ini masalah detail filmnya bakal kita bahas kage. Ya, ini masih kita bahas dulu tentang ininya dulu, komunitasnya dulu. Boleh, Oke. boleh. Sekarang kita ke komunitas ini, balik kepada Diki. Nah, untuk komunitas tentunya dari Yunoya Dewe ya. Itu sudah berapa lama sih sebenarnya ada? Sebenarnya kami ini belum lama-lama Cek. Sekitar kemarin tuh waktu awal-awal kebentuk itu tahun akhir tahun 2021 Cek. akhir tahun 2021. Nah, mulai kebentuknya waktu itu awal tahun 2022 Cek. Dari rombongan mahasiswa mahasiswa dulu Cek. Iya. Nah, ketemulah sama Pikrik kebetulan kawan kelas. Kawan kelas, Dan ada ya. kawan-kawan kelas lainnya dan juga di jurusan lainnya berkumpul untuk aktif. Jurusan apa kalian sehingga bisa kepikirannya malahan untuk menjadi Kami ini kebetulan dari jurusan teknik komputer bagian multimedianya Cek. Oh, bagian Di multimedia. Politeknik Sriwijaya. Nah, jadi Ah, ada inisiasi nih untuk aktif di kegiatan di luar kampus, Luar Cik, kampus. dalam film. Tapi kan kalau di dalam kampus itu kan mungkin ruang lingkupnya kecil, Cek, Kecil. untuk bikin film kayak ini. Jadi pengen ikut-ikut lomba yang di nasional kan, Cek, Iya, apa iya. lomba-lomba daerah kan. Bikinlah dari antara kelompok jurusan lain juga, ada kawan-kawan kelas juga, bikin kelompok dan terbentuklah Union Pictures, Cek, waktu awal tahun 2020. Oh, jadi artinya di tahun 2002 awal ya. Benar. Cuma ibarat kata woro-woronya dari 2021 di akhir. Iya, benar. Akhir-akhir Iya. 2021 ya. Iya. Oke, nah di sini Fikri sebagai tim kreatif, tugasnya tim kreatif itu seperti apa sih, Fik? Tim kreatif waktu itu kan selesai dari project film kemarin tuh Yunoya terbentuk dari project film lomba Cleo Duta Muda Cleo Iya, benar. Duta Muda Cleo. Iya. Kami berkumpul selesai film itu kami berkumpul lagi ngomong ini harus lanjut Harus Iya. lanjut. harus lanjut. Iya, benar. Iya, ingat. Ya jangan sampai maksud kami itu kami lah ngebentuk hanya untuk satu project film Iya. gitu kan. Aha. Ini harus lanjut. Langkah yang kami lakukan itu bikin konten di Bikin sosial konten. media. Sosial media. Oke. Salah satunya itu ada program konten kata mereka. Itu kita ngambil dari konten-konten apa nih? Kreatif Fox ya. Iya, Iya. pokoknya ada Creative inspirasi Vlogs. dari luar lah. Iya, terinspirasi dari luar lalu konten iklan kemarin di Kabudi. Iklan layanan masyarakat kayak itulah pokoknya. Iya, banyak lah pokoknya konten-kontennya itu. Oh, itu konten-konten yang sudah dibuat Iya. selama ini. Nah, itu konten-konten itu di Cak Mano kan? Dari sudah pembuatannya itu mungkin apa publikasinya seperti apa? Untuk publikasi sejauh ini untuk IG sosial media dulu. Dari IG sosial media. Dari sosial media Yunoya itu dari TikTok, Instagram, YouTube. Oh, Dari jadi situ. apapun karya-karya kalian sudah ada di situ. Iya. Sudah Jadi ada di itulah Cek, kenapa pikir ini tim kreatif dia nginisiasi untuk ide-ide konten itu juga. Oh, oke. Kan dari konten baik juga sih, lebih ke inisiasi dari misalnya ada project nih. Dia juga terlibat Cek di situ, pikir ini. Oke. Iya. Baik. Nah, kalau misalnya ke Cak Rizal Dewe, Cak Rizal ini Cak Rizal kan sudah dianggap menjadi bagian dari Yunoya itu Dewe.
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Keluarga Iya. besar. Iya. Masuk cek gaya juga. Papa dan Begoyer. Begoyer ya kita jadi nih keluarga besar Yuno ya. Itu Ya. karya-karya berikutnya. Amin, semoga we. Ini mungkin kesannya Dewe terhadap tentunya anak-anak muda ini dengan komunitasnya Yunoya Picture ini yang merupakan komunitas dari perfilman Kota Palembang ini pandangannya Cik Rizal Dewe cak mana? Ya, mereka profesional. Cek gaya profesional dan punya talent di sini. Punya talent dalam arti kata punya talent di di tim kreatif ini di sutradara. Walaupun mereka termasuk orang-orang baru sesuai dengan umur mereka juga kan. Tapi tingkat profesionalisme mereka sudah kebaca Cek. Dari film yang sama-sama kita garap ini kan. Sedang di digarap sini, ya. Ya, jadi di sini ada satu kebanggaan yang makanya membuat saya itu secara pribadi semangat gitu. Semangat dalam arti kata berharap Palembang ini bisa berkembang dalam hal sineas ya, dalam hal perfilman. Dengan orang-orang seperti adik-adik ini yang tentunya sangat-sangat dibutuhkan gitu. Semoga juga pihak terkait dari pemerintah daerah ini bisa melirik ya. Bisa melirik, bisa melihat potensi yang ada dengan memberikan wadahnya gitu Mbak. Iya. Cek. Dengan memberikan wadah. Emang kalau Cek ini kadang Mbak, kadang Cek, Mbak Cek jadi. Mbak Cek ya. Jadi artinya kita berharapnya pemerintah juga bisa melihat hal-hal itu tersebut harapan ya. saya secara pribadi juga mungkin ya dalam hal ini pemerintah daerah setempat ya Bisa memberi akses Kak ya. bisa memberi akses, Fasilitas. bisa memberi fasilitas. Wadah dari anak-anak muda seperti ini. Oke. Amin. Nah kalau dari pandangan Diki Dewe Ki terkait dengan tentunya ketertarikan generasi muda terhadap sineas ataupun benar. film ini cak mana? Ketertarikannya Cek. Iya, ketertarikan dari pemuda-pemuda. Cak kalian ini termasuk yang tipe-tipe yang tertarik nih di bidang ini. Kalau misalnya kalian melihat secara global nih kawan-kawan lainnya, kan. Ini kira-kira memiliki ketertarikan yang sama, punya kans yang sama, memiliki ketertarikan terhadap dunia perfilman. Diki kan sebelumnya Cek pernah ikut juga sama komunitas-komunitas lain di perfilman di Palembang ini. Jadi kami tuh kadang waktu ketemu tuh saling brainstorming cerita gitu Cek. Jadi juga itu kepikiran kan kayak gitulah Cek, bahas-bahas tentang isu-isu yang ada di Palembang ini Cek. Dan juga Diki pernah terlibat di bagian produksi komunitas lain juga gitu Cek. Jadi kalau bisa Palembang ini kan bisa ada wadah Cek di komunitas-komunitas film, dan juga benar juga Kak Ijal tadi sebenarnya komunitas Palembang harus didukung, dikasih akses kan, walaupun memang untuk sekarang ini sulit kan gitu kan. Jadi komunitas film Palembang itu masuk Yunoya ini Cek pokoknya harus berkancah lah di luar juga Cek. Oke, baik. Ini kita ke Fikri. Kalau itu pendapat daripada Diki. Kalau Fikri Dewe menilainya seperti apa? Untuk sinias muda ya Yeah. di Kota Palembang, di Kota Palembang. Iya. Kalau misal untuk Diki kan banyak sih pengalaman untuk di komunitas lain. Nah, kalau Fikri itu kan ya tamat kuliah waktu itu sempat off dulu terus bekerja. Nah, bagus menurut Fikri, dan juga Fikri kan ngelihat yang di project film ya, yang terbaru dari Yunoya itu. Kawan-kawan tuh antusias itu Antusias ya. Antusiasnya itu maksud kami itu yang gabung di Yunoya itu yang rombongan-rombongan kemarin itu semua rata-rata kawan kalian satu kampus atau cak mana nih? kenalan beliau. Jadi Cek ini ceritanya Cek. Kan memang awal-awal tuh rombongan mahasiswa galau nih. Iya. Dan juga kami tuh waktu itu lagi selesai kuliah kan itu kan kuliah galau. Oke. Nah tiba-tiba ada yang lah kesini, ada yang kesana, akhirnya sudahlah kita mau harus cari sumber daya manusia yang lain lah ya. Jadi nyari kenalan Diki juga, kenalan Fikri juga. Alhasil ngajak yang lain juga kan, sehobi lah, punya yang sehobi gitu kan. Jadi satu pemikiran, satu frame ya. Satu visi ya, satu frame dari nyata bukan dari lingkup mahasiswa yang kami ajak tuh. Termasuk kami berdua. Benar. Iya,
di Jaba itu kan? Iya. Di Jaba itu. Jadi ya. kan begoyo Cek ibaratnya tuh Cek. Ah, Kenal Cek Gaya jadi kenal yang lain juga, kenal kayak jalan kan banyak jadi kan Ah, banyak. ah, kan. ah, ah, Oke. Iya. Nah, ini kan terkait dengan yang film yang sekarang lagi di ini kan ini merupakan karya kalian, ya. Iya. Kita pengen tahu dulu karya apa be yang sudah ini. Pikirin dulu. Karya apa be yang sudah dihasilkan oleh Yunoya. Dari hasil pertama tadi itu kan yang ikut lomba. Lomba. Cleo Duta Muda Cleo judulnya Rekah. 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 Itu film. Itu film pendek 5 menit. Film pendek 5 menit. Oke. Durasi 5 menit. Itu mau ngaweknya berapa lama? Dia cuma filmnya 5 menit. Nah, ngaweknya tuh berapa hari? Kita di Mungkin 12 jaman Cek. enggak lah. Iya, Mungkin dari sehari pagi kita sampai bisa. sore gitu. Jangan belago kamu berdua tuh. Sehari dik, kita sehari dik kita dik. Betul ya kalau Itu 4 hari dah lebih itu kali. Iya, pokoknya Ya itu ya masih syuting ala-ala lah. Masih kami kan masih belajar masih. Iya, masih ini. Isinya semuanya omong mahasiswa semua. Mahasiswa galau. Iya. Mahasiswa dalam satu kampus juga kan. Oke. Lalu proyek selanjutnya itu ada proyek apa lagi dik? Fazio. Fazio. Masih dengan kawan-kawan lama, Heeh. masih dengan tim-tim lama. Mahasiswa-mahasiswi juga ininya. Lalu lomba WPS juga dik ya. Iya. Ya, Lomba lomba-lomba WPS itu masih juga lokal-lokal lah, kawan-kawan, daerah. masih kawan-kawan mahasiswa juga. Nah, lalu project terakhir kami itu sebelum Lazarus itu ini Ramadan kemarin dik. Iya, web series Ramadan Cek. Oh. Di Lampung kemarin. Di Lampung. Itu oke. baru mulai orang-orang yang bukan wong-wong lama lagi. Jadi lah sudah terbentuk yang baru Cek itu nah. Oke. Sudah tim-tim yang baru. Lalu sempat vakum lagi Yunoya. Baru bikin Lazarus. Nah, Lazarus ini nih proyek film terakhir kami. Proyek yang insya Allah akan didaftarkan ke festival film. Tunggu selesai. Nah, ini Lazarus ini nih mulai terbentuk bukan generasi lagi, generasi Iya. pertama lagi. Bukan generasi pertama Ini lagi. sudah apa maksudnya? tuh, Generasi kesekian. Generasi kesekian. sudah wong-wong banyak nih, wong baru Cek itu. Iya, nah. iya. Bukan bawa nama kampus lagi, bukan mahasiswa-mahasiswi lagi. Sudah terbentuk, sudah wong-wong yang pengen inilah ya, sudah satu visi satu misinya Iya, wong iya. isinya. Satu frame yang memang benar-benar fokus Iya. kepada ini dunia perfilman seperti Wong itu. yang pengen apa bukan hanya sekedar pengen belajar lagi. Bukan, Iya. tapi Iya, yang memang bukan. benar-benar menghasilkan. Iya, Menghasilkan. bikin menghasilkan Cek itu Iya, nah. Nah, itu bahasanya. bukan cuma sekedar menghasilkan menghasilkan karya, Iya. tetapi juga menghasilkan cuan. Iya. Iya. Insya Allah Amin, itu Cek. insya Allah. Pokoknya ruji uang tuh kan. Iya. Oke, kakek sebelum ke Cek Rizal tentang terkait dengan film yang baru ini. Ini kan Diki sebagai penulis naskah. Penulis naskah daripada film ini, gitu kan. Lazarus itu judulnya. Wah, betul. Lazarus. short Iya. movie. Kenapa judulnya Lazarus? Dari Diki nih Cek. Ya, dari Diki. Jadi waktu Diki kan penulis naskahnya sekaligus sutradaranya kan. Cek. Jadi Lazarus ini nih sebenarnya mengangkat tema tentang reinkarnasi Cek. Reinkarnasi. Oke. Sebenarnya juga inspirasi Diki ngapa nama Lazarus tuh itu tuh ada dari kitab Yunani Cek. Oke. Ya, Lazarus tuh artinya hidup kembali Cek. Hidup kembali. Dibangkitkan kembali. Dibangkitkan kembali. Dibangkitkan Dibangkit kembali. Lazarus. Jadi walaupun dari namanya tuh ada filosofinya gitu. Ada filosofinya. Aha. Benar-benar. Oh, jadi dari situ ngambil judul ininya. Iya ngambil itu. Kebetulan kan mungkin reinkarnasi kan beda-beda jauh sama yang bangkit kembali itu nah. Oke. Jadi Diki ada inisiasi untuk bikin ya sudahlah bikin fiksi be nih ceritanya nih. Makanya kita tulis di science fiction kan. Nah, jadi akhirnya terbentuklah ya sudah Lazarus dengan genrenya drama, fiksi, cerita seru gitu, Cek. Nah, ini kan Kak Cerizale kan menjadi bagian daripada film ini, film Lazarus ini kan. Kita kan kalau dengar dari judulnya be, mungkin Mbak masyarakat awam pada bertanya-tanya sebenarnya apa sih maksud Lazarus itu, Cek itu kan. Kan kalau yang Mbak Cek kayak belajar, Cek itu sebagai penulis naskah juga, Cek itu kan. Bahwa semakin naskah buah naskah itu Cek itu kan semakin unik, semakin sulit untuk dibaca oleh orang, itu adalah semakin bagus Cek itu. Iya. Nah, kan termasuk Lazarus. Kalau Cek Rizal Dewek sebagai talent yang akhirnya kepilih, ini sebagai salah satu pemeran utama ya? Pemeran utama Cek. Iya, pemeran utama Cek Banyak Rizal. jadi cari kali jalannya jadi
pemeran pendukung juga Cek ya, tapi Ah, durasinya banyak juga Cek. Mungkin Untuk hampir ini jadi setimpal buntu. dengan pemeran utamanya. Jadi seimbang dengan pemeran utama. Pemeran pendukung satu lebih tepatnya Cek. Pemeran pendukung satu. Nah, Cek Rizal Dewe menilai daripada film yang sudah sedang digarap saat ini, Cek itu kan Lazarus itu Dewe. Penilaian Cek Rizal cak mano sebagai talent? Iya, sama Cek Gaya. Aku sempat mikir juga Lazarus ya. Bahasanya kayak bahasa-bahasa Arab, iya. apa bahasa-bahasa India. Iya, kan. Tapi karena ada aca-aca ya. iya ada acak-acak pemainnya juga, ada wong-wong ini yang cak-cak rada-rada keturunan Iya, India kan iya. Cek Gaya nih. India Pakistan. ya. Pakistan ya. Nah, ya jalan satu-satunya aku lihat di Google sebelum aku bertanya dengan mereka. Oke. Di situlah aku lihat, wah ini bukan anak-anak sembarangan. Oke. Anak dua ini kan tuh. Ngulik nian itu. Yang Diulik lain-lainnya nian. juga Iya, kan. diulik nian. Diulik nian. Begitu aku hari pertama syuting, wah ini budak-budak muda galau Cek Gaya. Iya. Ya, mereka tuh ada yang manggil manggil ayah, manggil bapak, manggil lubak kan. Ya sudah, kita ngerasa lah memang seumur-umur Iya, anak-anak kita kan. benar. Tapi luar biasa mereka ini, profesionalismenya itu aku angkat jempol. Memang aku baru ngerti Cek setelah aku diajak oleh mereka nih gabung, yang rata-rata mereka anak-anak muda semua. Oh ini anak-anak Palembang yang sesungguhnya gitu. Iya, Yang selama ini mungkin Tahunnya yang ngelucu-ngelucu biasanya Palembang nih kan. yang kelakar komedi ya. Tapi yang serius-serius tuh baru ini aku ngeliat kan, yang serius. Tapi dia mereka ini serius, tapi serius mereka ini masih segigian juga. masih gigian juga. Masih segigian juga. Sesan. Serius santai. Serius tapi santai. Jadi wah ini aku mikir ini apa namanya, film ini yang digarap oleh mereka ini bukan sembarangan, dan mereka juga di sini aku lihat mereka rela pertama mereka rela berkorban waktu. Mungkin mereka di luar ini mereka juga ada profesi lain. Betul. Karyawan atau sebagai apa, ada kameramen juga saya dengar, dan juga mereka juga karena di sini kan mereka ini berkolaborasi sama sama wong dia tuh lah, Wong dia tuh lah. kawan dia kuliah mungkin ya, ada kawan dia nongkrong segala macem, tumplak blak di situ semua, dan rata-rata mereka itu serius kalau. nggak pernah ngeluh Cek, nggak katiknya ngeluhnya. Aku Nggak lah sampai malam ini. kemarin yang waktu syuting yang aku Puskesmas di puskesmas itu. yang aku datang Iya. Sampai jam berapa? Jam 11. Biasanya namanya wong jam tua 11, kan, makan dulu, isi tenaga kan. iya. Yang mereka tuh paling minum air, makan cemilan sudah itu be. Jadi wah aku mikirnya ini luar biasa kan, nggak beda jauh kualitas dan profesionalisme mereka tuh dibandingkan dengan yang senior ya. kota-kota besar Besar seperti lainnya. Jakarta. Kan. Nah ini yang perlu dikembangkan, dan Perlu didukung. Perlu dukungan, betul. Perlu dukungan. Jujur, mungkin ada pemerintah terkait yang menyaksikan acara ini ya. Tolong berikan kami kapasitas dan ruang dan juga dukungan. Benar. Karena ini juga kan mengangkat nama Palembang. Sumatera Selatan. Sumatera Selatan. khususnya, ya. Oke, kita tahan dulu. Bakal kita lanjut lagi setelah kita dengarkan dulu yang berikut ini. Loh, kok udah rapi sih meja mohen? Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto. Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu. Alah, ini kan karena bos lagi nggak ada. Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong. Iya, hilaf.
Mak, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih. Nggak bisa, Gio. Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh, nggak bisa. Kapan Gio mau main dang? Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama ndak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah. Gio nggak mau jadi begitu. Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, jauh dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain. Oke, Ma. Pintar anak Mama. Gambar foto nanti lo dipandang
nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Oke, di 88,4 MHz Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dulurku di mana berada masih dengan anak-anak muda ya. Yang pastinya masih Mantan dalam muda, kita nih mantan muda. ada yang mantan muda, ada yang masih anak muda. Aduh, tentunya di siang hari ini tentunya bersama komunitas perfilman Kota Palembang, Eunoia Pictures ya. Iya, benar. Oke, kita lanjut lagi. Kita kembali kepada Diki sebagai sang penulis naskah, cak itu ya. Talent sudah kita tanya, cak itu. Nah, terkait dengan film Lazarus ini, cak itu, yang melatar belakangi Diki itu akhirnya bisa kepikiran kok reinkarnasi, cak itu. Nah, itu apa yang membuat ini? Apa mungkin ada apa ya idola penulis naskah yang apa? Yang melatar belakangi Diki akhirnya aku kepengen buat film yang seperti ini, cek gitu. Iya, jadi kayak gini cek latar belakang Diki tuh. Diki kan hobi-hobi nonton film gitu kan. Iya, sama cek juga hobi. Yang pasti yang lain juga seneng nonton film. Iya, jadi seneng nonton film. Ada juga inspirasi sutradara Diki yang Diki senangi kan. Dan juga cerita-ceritanya tuh mungkin fiksi-fiksi juga cek. Jadi latar belakang Diki nulis cerita ini ialah tadi yang Diki ngomongin tadi. Awalnya dari latar belakangnya tentang apa itu Lazarus kan. Tiba-tiba kepikiran untuk jadi ke fiksi. Awalnya drama cek ini cek. Awalnya pengen drama bae. Iya. Karena dari judulnya nih ada yang nyeleneh dikit lah cek tentang bangkit kembali. Ya sudahlah kita bikin cerita fiksi lah. Nah itu fiksi. jadi kebetulan juga Diki senang sama sutradara luar negeri cek. Itu namanya Christopher Nolan cek. Jadi Diki senang dan kepikiran lah untuk bikin Lazarus ini cek. Lazarus ini tadi, oke. Project yang sekarang lagi digarap. Kan kita tahu kan ini kan fiksi ya, film fiksi kan. Kalau di dalam ajaran kita sendiri kan kita tidak ada yang namanya bangkit kembali, reinkarnasi itu kan seperti itu kan. Nah ini kan menjadi sebuah tantangan bagi kita macam Diki ya. Ini kan yang bertentangan dengan yang ini kita yang yang ada dalam keyakinan kita seperti itu kan. Itu tak merupakan tantangan. Ini cak mana Diki menanggapi hal tersebut? Pasti yang tantangan itu cek. Iya. Itulah tadi cek karena kan ini juga menyangkut tentang mungkin yang percaya tentang reinkarnasi ini kan agama Hindu cek. Iya betul. Agama Hindu. Nah jadi ialah tantangan terbesar Dik ini mau tak mau harus dilarikan lah dari budayanya cek. Jadi kan kalau reinkarnasi secara Hindu itu kan cek ada terlibat tentang agama cek. Agama budayanya. Nah Diki jauh-jauh ke lain kayak itu kan di cerita itu kan. Jadi lebih ke mungkin cerita ini ada fiksi-fiksinya tuh. Ya, karena itu fiksi kan. Iya fiksi tadi ya. Jadi pokoknya Diki jauh-jauhi lah tentang cerita itu dari agama budaya. Jadi kita artinya konsep reinkarnasinya tidak kepada halnya budayanya kita ngambil konsep reinkarnasi. Agak takut melenceng ya takutnya. Nah, jangan sampai melenceng seperti itu. Oke. Nah, ini terkait dengan film Lazarus ini Dewe. Nah, tantangan apa sih kalau Fikri sebagai tim kreator, sebagai produser ya. Nah ini tantangan apa yang dihadapi ketika memproduksi film ini? Oke, jadi waktu bulan berapa itu Diki nge-WA Fikri, Diki ada ide cerita film, dia minta aku produser aja. Terus pas Fikri baca di kafe waktu itu, abang kopi waktu itu tuh, terus baca. Wah ini project idealis nih ini mateng nih, ini bukan belum mateng sih sebetulnya draft pertama dulu dikit. Iya draft pertama. Tapi pas baca skrip terus nengok kok talent main golf, kok ada jurang. Ini kan tantangan produser kan, jurang gitu kan. Iya. Produser mikir, dicak mana duit ini, di mana lokasi jurang ini? Ini kan bisa. Lah kau deh. Iya, cuman gini. Itulah pernah kemarin tuh dikasih tahu lah kok enggak mau ngubah untuk ini apa namanya? Cerita. Yang masalah golf, lokasi segala macam itu. Aku pengen gini.
agak sayang sebetulnya untuk langkah awal kita tuh harus downgrade draft itu. Menurut itu menurut Fikri ya. Iya. Agak nuruni itu. Biarlah maksud Fikri tuh ini project yang ada value-nya. Production value-nya. Iya. Tidak apa-apa kita maksud kami itu buang duit maksud kami itu untuk bayar segala macam untuk nyewa lapangan golf yang di BGC agak. Apa yang jauh-jauh itu Iya. Tidak apa-apa menurut Fikri. Selagi ini selesai, selagi hasilnya itu kita sama-sama puas nih kan. Ngelihat antusias kawan-kawan itu tuh itu agak sayang kalau misalnya kami patah ke masalah anggaran. Apalagi bukan kawan-kawan baik, talent juga kan. Iya. Aku pengen ngehadir ke ini project film ini untuk kalian untuk kawan-kawan itu tuh biar kita tuh sama-sama bangga Caituna. Ada rasa memiliki. Oh ini karya kami Caituna. Ini karya aku sama kawan-kawan yang bikin kayak gini. Itu yang menurut Fikri tuh itu dari awal nilai mahalnya di situ ya. Nilai mahalnya di situ. Nah, untuk tantangannya itu banyaknya nih itu ya. Tiba-tiba dari kru kami ini dari sisi kru. Ada yang sudah hilang-hilangan. Ada yang ngeghosting, ada yang nak keluar. Tidak apa-apa masuk kami itu. Tapi kalau nak keluar itu tuh ngomong. Jangan kami yang nyari. Tapi itu memang tantangan umum, Cek. Dikit-dikit dengar di film ada yang mungkin talent yang macam mana kan, ada juga kru yang macam mana, itu udah umum sudah itu. Terus juga untung. Jadi itu yang membuat kepala Anda mentak-menyut ya. Mentak-menyut. Nyut. Itulah kalau misalnya syuting tiba-tiba Fikri galak diem. Tapi untung masuk Fikri itu Fikri tak dewean. Fikri ada Aspro juga, Egin, ada koordinator talent juga, ada koordinator talent juga, ada Astrada juga yang sama-sama pening. Pening ya. Jadi berbagi peningnya. Tidak dewean, teko art juga, teko DOP juga. Jadi tidak dewean kita pening yo. Nikmati be peningnya tuh. Jadi di saat Fikri kurang yang lain tuh pacak bantu. Untungnya tidak dewean kita nak nyari segala macam itu. Waktu itu kan konsep awal dari lapangan golf itu kan di mana digantus tuh lah dek ya. Terus pas datang reki pertama itu ada aku, Aspro, Egin sama Diki ke lokasi. Hunting dulu. Iya, hunting dulu reki pertama. Itu bagusnya nih. Dapat setnya. Terus reki kedua di selang berapa bulan. Ternyata tak dipotong-potong. Rumputnya tinggi, Cek. Iya. Tak cocok tuh kalau. Iya, tak cocok. Odong, awak pertama kali pendek itu. Iya. Lanjut tuh hacking kamu ya. Iya, benar. Kalau rumput tuh juga makhluk hidup tumbuh. Iya, benar. Kami dah kepikiran nih hal-hal kecilnya itu. Iya, bukan rumput be, rambut pikir pendek juga, ini penting kepalanya. Bukan rejo kamu nak nyari gunting rumput. Iya, itu apa? Kemarin tuh sudah dapat minta izin kan. Kak, cak mana kami potong rumput di sini ya. Udah. Dapat kan waktu itu kan ada ngomong. Dia ada mesin potong rumputnya kan. Tiba-tiba tak jadi. Tiba-tiba dipinjam. Masih opsi lah beli jilet kan. Pakai silet. Alah kena potong. Tahun berapa selesai? Laju film tuh bertahun-tahun film tuh bakal kelar. Kalau kawan tak sanggup ya sudahlah kita cari opsi lain. Akhirnya make ini golfnya. PGC Golf. Itu ya jadi ininya ya. Nah kalau misalnya untuk talent dewek ya. Kalau Cek Rizal dewek sebagai talent, ada cerita menarik dari saat syuting film Lazarus ini dewek. Bersama tentunya banyak, Cek. Budak-budak komunitas ini. Iya, banyak. Soalnya kita ini kan beda generasi. Karena mungkin mereka nih kadang-kadang tuh apa yang mereka omong ke tuh kadang-kadang ada bagian-bagian yang kita belum paham. Bahasa gaul ya. Memang kan anak Gen Z bahasa-bahasanya agak lain. Kita dicek mela bahasa gaul malu rasanya. Tapi tidak apa-apa lah, kita menyesuaikan diri gitu. Bisa menyesuaikan kayak jalan Cama. Jadi ya beragam, ada yang manggil ada yang manggil kakak, ada yang manggil papa. Tapi katanya manggil yai kayak. Katanya manggil yai. Sudah mati-mati janganlah ada yang manggil yai. Ya. Ada adegan juga umur pucuk 65 kan gitu kan. Sudah mulai
ada yang manggil terdengar di kuping tuh opa. Siapa manggil opa tadi? Rambutnya dia nih putih soalnya. Oh, dia Putih, putih. putih kan. Iya. Terutama yang baru datang. Iya. Siapa ada cewek baru datang tuh Iya. manggil opa. Panggil opa aku di. Iya, gara-gara ini dari rambut putih-putih. Iya, tuh dia aku di Rias. Nah, itu juga muanya juga keren. Iya, Keren. alias sama email. Iya. Anaknya sabar kan. Kita tuh nih cek kadang-kadang tuh kan cerewet kata itu agak cerewet ini tidak sesuai karena melelahkan juga kalau seandainya apa namanya rambut diputih, alis diputih, kumis juga diputih. Ya. Maaf om. Itulah aku merempet itu kan. Nah, ya itu tadi yang pengalaman yang paling mengesankan menurut aku kerjasama dengan Yunoyani dengan tim-timnya ya itu tadi profesionalisme mereka Ya sampai berdepak 9 kali. Aku juga mikir ID kini jago nak uji aku apa nak ngapo. Kurang kak itu masih ada jeda. Laju jeda terus pikir. Iya. Ulang lagi berdepak. Nah, coba jika kau ini siapa Yesi. Coba Eci aku bilang tampar agak keras biarlah aku nahan namanya gitu acting kan. Dia dengar omongan aku cek Yesi. Ya, dilaju Nian. Laju kemudian berdepak. Kupikir sudahlah itu. Sudah kak, oke sip good tidak. Masih ada jeda juga. Aduh astagfirullahaladzim aku ini dikerjain udah kecil sama Mando ini. Tidak. Tapi aku mikir. Iya. Di sela-sela aku merasa ini kan aku ada ya kita namanya kita nih memang ini kan memang kita bidang kita di sini ya. Gitu kan. Jadi bolehlah dalam hati aku ini calon sutradara besar. Amin. Sutradara besar ya. Jadi aku di situ ya merasa yang tadinya agak santai ya. Sudah mulai serius itu. Iya. Ini walaupun mereka Dia ini masih muda, Gen Z tapi kita mengikuti mereka karena kualitasnya sudah ini. Sudah boleh diakui sebelah mata gitu kan. Oke. Nah, balik lagi kan ada cerita-cerita unik tadi ya. Kembali ke cerita-cerita unik. Mungkin kalau Diki Dewek sebagai sutradara, cerita unik apa yang berkesan bagi Diki dari pembuatan film ini Film yang berkesan, Cek. Iya. Cerita unik. Jadi gini, Cek. Diki ini kan waktu kemarin garap film kemarin kan yang waktu diproduksi hari pertama kedua. Mungkin juga apa tadi tuh Pak cerita tadi Cek. Jadi Diki ini kan lah begawe, Cek. Jadi tidak mau harus nge-spare waktu untuk produksi ini, Cek. Iya. Jadi harus membagi waktunya ya. Jadi karena ada asisten sutradara tadi, Cek. Iya. Jadi kami berbagi, Cek. Misal kayak Diki bisa pagi, asistennya masuk siang kan. Diki ke kantor siang, dia masuk. Pokoknya ganti-gantian, Cek. Jadi itulah, Cek, mungkin yang menjadi cerita ini ya. Iya, cerita-cerita uniknya, Cek. Dan juga kan kebetulan juga kami kan ada DOP, Cek, kameramen, Cek. Kameramen, Cek. Jadi tempat lokasi satu panasan enggak panasan, Cek. Jadi kameramen tuh, Cek, bener-bener panasan kayak Diki. Jadi mana di Puskesmas? Di Kedamaian, Cek, di Kedamaian. Kedamaian. Mandi sauna. Hari panas, asli hidup situ kan. Lagi hidup karena mungkin takut basing suara kan. Jadi kameramen kami itu kepanasan ya, Cek. Nahan ke itu. Iya, keringat mandi keringat, Cek. Mandi keringat. Jadi Diki juga nge-backup kan untuk kamera sesekali itu kan. Itulah sih ceritanya. Nah, kalau misalnya Fikri Dewek, kan Fikri juga di sini berperan juga selain sebagai produser juga sebagai talent juga. Cek aja ada orangnya bengep. Siapa yang ngembuk ini? Oh iya. Aku mikir iya, kayak pecahkan no goco ya kan. Apa sutradaranya marah jadi ini. Kan no gembuk sutradara, apa gitu kan. Nah, itu berperan sebagai siapa di sini? Jadi selain produser, Fikri juga jadi talent. Itu talentnya namanya Reka ini setnya sebelum ini kan konsepnya reinkarnasi ya. Jadi Reka ini setelah meninggal, setelah mati, Yola diganti ke
Oleh Zaru Inkarnasinya tadi. Oleh Zaru itu. Oke. Nah, Fikri yang makan ke rekanya. Yang Reka asli ya? Yang Maksudnya Reka asli yang waktu sebelum meninggal ya? Sebelum meninggal, yang Oke. anak kandung Oh, Aijal. oke, Pak Rizal. Anak Oke. kandung Aijal. Heeh. Nah, di situ Fikri berperan sebagai cowok yang harus apa ibaratnya tuh ambisiusnya cah itu nah. Dan yakin dengan diri dia dewek dan Sampai ngobalkan diri dia. Iya. Jadi ada dialog itu tuh kayak dia yakin dengan reinkarnasi makanya dia dapat apa mati ditembak oleh ini saudara kandungnya. Pelan-pelan begek spill kayak kalau Jangan di-spill kalau-kalau. Tetap tidak deh. Dikit-dikit we. Dikit-dikit we ya. Biar orang penasaran. ada jalan ya. itu. Heeh. Oke, itulah Fikri harus dalemi kayak talent itu. Maksud ini kita lah prepare sebelum syuting kan kita lah prepare lah siap lah pening galau dia kayak banyak drama juga dia kayak makanya Fikri tak galang ngecewek kawan-kawan. Fikri one take waktu ngetik. Oke. Ya, yang waktu di hari Minggu kemarin. Heeh. Itu Fikri ngomong dengan yang lawan main Fikri ya. Aspo juga. Nasi itu kayak gin tuh. Gin kalau paca kita one take gin. Biar nak cepet. Kawan-kawan kan panas itu dia kayak hari Minggu dia kayak. Bang Martin lah panasan, DOP lah panasan, kameramen panasan, segala macam kepanasan, ya agak Cak mano kalau kami misalnya ngetik terus kan boring dengan kawan. Makanya sudah kita harus one take dan alhamdulillah berhasil one take. Alhamdulillah berhasil one One take take-nya. gitu. Oh, Masya Allah. Oke, sekarang kembali kepada apa terkait dengan yang namanya membuat film itu kan pasti pernah perniknya ya. Pernah perniknya apa Oji kita nih properti. Saru dak itu properti itu untuk dicari terkait dengan film yang kalian buat? Oh iya, Diki juga kan ada info-info cek dari properti-properti ini. Kebetulan juga kan kami karena mungkin ada cek properti itu yang berat-berat mungkin cek, tapi karena anak-anak muda tadi kan apa bisa jadi cek. Oh, oke, kreatif tadi Iya, ya. kalau misalnya properti kan kami tidak dewean, kami ada set artistik di benar. yang ngurusi propertinya. Ya dari itu namanya Pojan cek. Jadi ketika set artistik juga mentok, ya kita sama-sama bantu, kita sama-sama berembuk untuk cari solusi. Cak mana caranya? Cak mana caranya? Tidak usah diubah, kita cari dikeh, kita cari sama-sama dikeh. Tidak usah maksudnya tuh, properti ini kurang, kita nak kurangi cak itu nah. Iya. Jangan cak itu. Oh tetap harus ada ya sesuai dengan itu. Tapi ngejokannya cak mano Iya. Ngejokannya cak mano. Pokoknya biarlah pening cak itu lah. Jadi di grup tuh saling kabar cek. Oh ya ada ini dah, oh ya ada itu dah, oh ya ada. Akhirnya ketemu galau, dikumpul siko oleh yang artistik direktor tadi cek. Ketemulah berkumpul, ada golf ada, ini ada, pokoknya lengkap sudah. Tengkorak manusia juga ada. Aduh. Nyari tengkorak kan kamu? Iya nyari itu nyari. Itu takut dia didatangi. Yang palsu. Oh yang palsu. Iya. Kalau yang asli kayak kamu didatangi ya. Nah cuma cek kayak baru tahu ya pas ketika kemarin ya ikut menjadi bagian dari kalian ya kan. Itu kan ada apa ya muat darah ya. Ternyata ini unik. Oh cek ini retinya muda nih muat darah. Dan memang bener-bener pecah memang darah kental, darah segernya. Iya. Itu bikin pakai kan untuk talent itu. Itu kan yang banyak itu kan. Jadi pakai susu, apa ya kemarin tuh? Susu coklat. Dicampur kecap, campur warna kue. Warna merah cabe. Oh, merah cabe. Iya. Jadi pecah macam memang darah seger terus juga apa darah kental itu nah. Ada bedanya cek. Kalau kita kecap campur merah cabe itu jadinya darah tua cek. Kalau susu coklat campur merah cabe itu jadi darah muda. Itu bedanya cek membedakannya. Darah muda. Oh, cek itu ininya ya. Jadi susunya susu coklat ya. Susu coklat campur merah cabe. Jadi darah muda. Iya. Kalau kecap jadinya ada merah tua warnanya. Darah tua. Darah merah. Iya, darah muda dan darah tua ya. Cek itu ya. Yang ini darah muda, darah tua. Darah muda. Berarti kita susu deh. Berita kecap. Oke, nah kawan-kawan tak terasa kita sudah hampir ada di penghujung kebersamaan dalam obrolan kita pada kesempatan di suasana ini ya. Jadi ini akan diikutkan festival. Iya, akan ikut festivalnya. Iya. Itu rencana kapan?
rencananya sebenarnya kan kalau di film nih Cek, umur film itu ada 2 tahun Cek untuk ikut festival Cek. Oke. Menurut Diki 2 tahun nah. Jadi selama 2 tahun itu film ini tidak bakal kepublikasi ke publik Cek. Oke. Publik ke sosial media manapun, jadi film ini bakal di-apply ke seluruh film festival Cek. Oke. Jadi Iya. ada suruh film-film Iya, festival ya. tiap-tiap bulanan tuh kan ada kali kan 2 bulan sekali apa sebulan sekali. Nah nanti Fikri sebagai produser itu yang dia nge-play-nya Cek. Oke. Di situ ininya Sampai ya. selama 2 tahun itu Cek. Selama 2 tahun. Oke lah kalau begitu kita sudah ada di penghujung kebersamaan. Sebagai closing statement apa yang menjadi pesan dan harapan, mungkin Cik Rizal dulu. Iya, harapan saya ini bukan Menjadi karya terakhir. karya terakhir, bukan. oke. Tapi ini karya awal mereka. Awal mereka. Berarti mereka start Akan dari terus. awal, kemudian terus gitu. Dan juga tetap semangat Untuk Yuno ya. untuk Yuno ya, Amin. adik-adikku, anak-anakku ya, Iya. tetap semangat dan kalian sudah sangat-sangat profesional. Bakat kalian di situ sudah betul-betul terlihat. Jadi teruskan, jangan menyerah dan juga sekali lagi Cek, kalau saya boleh di sini numpang mengeluarkan keinginan saya ya, mungkin Cek keinginan Cek Gaya juga untuk pemerintah terkait. Mohon yang seperti mereka ini Iya, yang kreativitas perlu muda dibina, yang perlu dikasih fasilitas dan perlu dikasih wadah Iya, agar mereka komunitas-komunitas lebih- seperti mereka ini ya. betul, agar lebih berkembang dan memajukan dunia Sumatera Selatan. perfilman Amin. di Yang ada Indonesia, terutama di di Sumatera Selatan. Sumatera Selatan dan Palembang khususnya gitu. Oke. Sekarang closing statement Diki. Jadi Pesan harapan. sesuai tema kita Cek tentang sinias muda Iya. Cek. Jadi harapan Diki ialah semoga sinias muda di Palembang ini bisa berkembang Cek. Iya. Dan juga Uji Cek aja tadi kita bisa mendapat dukungan lebih besar dari pemerintah, dari swasta maupun masyarakat Cek. Iya, Jadi kalau kita tuh bisa saling membangun ekosistem film yang baik Cek. Mungkin Palembang tuh jadi salah satu pusat film nasional Cek. Nasional. Diki harapnya itu Cek. Harapan ke depannya seperti itu Semoga ya. baik Cek. Jadi itu baik Cek. Bisa bahasa yang ngomong Jogja. Heeh. Terus film-film yang Iya. nasional itu yang di Pulau Sumatera ya. Bukan sekedar Batak weh. Jadi Iya. Palembang juga ada. Aduh, Iya. oke. Sudah dimulai dari Anwar Fuadi Iya, kemarin ya. semoga baik Oke. tadi Cek. Iyalah pemerintahan dukung dan juga ngasih fasilitas Cek maupun dari masyarakat swasta juga Cek, itu baik Cek. Kalau ada dukungan tambah semangat ya, Dai. Iya pasti Cek. Ah, Karena oke. itu memang akses yang susah tuh itu Cek. Di Oke. Palembang ini Cek untuk Aha. saat ini. Untuk dukungan Jadi ya. itulah harapannya Cek. Oke, baik. Sekarang Fikri. Oke. Apa yang jadi pesan dan juga harapannya? Pastinya Fikri mau ngucapi betul-betul berterima kasihnya ke kawan-kawan. Ya. Iya. Kamera. Kamera Kak. Kamera. Ke kawan-kawan yang sudah mau all out nian. Maksud Oke. kami itu semangatnya untuk ngawi ke project ini. Terima kasih 2 hari yang lalu betul-betul yang hari Sabtu dan Minggu itu tuh betul-betul aku nyingok kawan-kawan tuh antusias nian. Totalitasnya. Mulai dari talent, DOP, artistik, Galau-galau lah, gavel, kameramen, MUA segala macam Semua. Iya. itu. Heeh. Itu betul-betul mereka gawe kenyo dengan hatinya. Dengan hati. Ida do ngeluh, ida do balik malam tuh berutuh anak balik Iya, malam iya. ini segala macam itu. Alhamdulillah Ida. Dan memang mereka itu betul-betul profesional juga kerja. Oke. Tidak mau makanya Kaijal yang nampar-nampar itu tuh itu yang pikir ngomong ke kawan-kawan tuh, maksud kami tuh kita sudah prepare jauh-jauh hari, jangan sampai pas produksi kita berubah galau. Oke. Jangan sampai pas kita nyingok editing itu kok kecewa ya maksudnya tuh. Heeh, Kok tidak kayak sesuai gini, dengan tidak harapan sesuai ya. harapannya. Aha. Itu makanya itu yang pikir omong ke waktu itu. Heeh. Selanjutnya untuk sinias-sinias Kota Palembang, sinias-sinias muda itu memang kami tuh menciptakan wadah ini memang pengen didukung. Pengen didukung. Oke. Pengen didukung oleh siapa ya? Pengen didukung oleh pemerintahan. Ya siapa tahu kan Kota Palembang bakalan mengadakan festival film yang bisa kita ikut ke. Bisa kita ikut Bisa kan? kita ikut ke Iya. Oke. festival film Iya. bahasanya. Iya. Ya bukan sekedar harus budaya Kota Palembang. Gini, untuk memajukan film di Kota Palembang bukan harus kita pakai bahasa Palembang, Palembang. bukan harus kita syuting di Palembang, Iya. tapi uang-uangnya itu yang Kota Palembang. Uang maksudnya. Palembang. Iya. Apa-apa kita bawa Kota Palembang, Palembang. maksudnya Oke. itu. SDM-nya ya. Iya. Baik.
Oke, kalau saya itu tidak tegaso mau kasih banyak sudah. Sudah selesai, tidak teraso mau kasih banyak untuk kehadiran kawan-kawan, tentunya para sinias muda dari komunitas perfilman Kota Palembang dari Unia Pictures yang sudah hadir di studio Perempat RRI Palembang hari ini. Semoga baik tentunya semakin sukses ke depan. Amin. Film yang bakal ini makin maju ke depan dan yang pastinya juga kita sama-sama berharap agar ini menjadi motivasi bersama-sama bahwa perfilman di Kota Palembang ini akan semakin maju ke depannya Oke, terima kasih kehadirannya kawan-kawan potensi sineas muda di Kota Palembang dalam obrolan komunitas pada kesempatan di hari ini pepatah bijak mengatakan tak ada gading yang tak retak, tak ada manusia yang tanpa kesalahan. Jikalau pedang lukai tubuh pastikan ada harapan sembuh, namun jikalau lidah lukai hati kemanakah gerangan obat hendak dicari. Kita akhiri baik kebersamaan kita pada kesempatan di siang hari ini. Bubur som-som dimakan pakai kuah pakai es batu. Cakep. Kita akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, makasih Cik Gaya. Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan.